kewirausahaan. Nah, tema K-Talk webinar sore hari ini yaitu urus pajak UMKM tanpa khawatir dengan pemateri Kak Raihan Gautama yang adalah co-founder dan CEO Pajak.io. Pajak.io ini adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk pengelolaan pajak dengan mudah secara online. Perkenalkan, nama saya Sarah dari K-Talk Indonesia yang akan menjadi host webinar pada malam hari ini untuk waktu Papua. K-Talk webinar pada malam hari ini merupakan kolaborasi K-Talk Indonesia dan Pajak.io yang tujuannya untuk mendorong para pelaku UMKM memahami pentingnya memiliki NPWP dan bagaimana UMKM membayar pajak sesuai dengan ketentuan PP 23 tahun 2018. Ya, sudah hadir Kak Raihan. Boleh Kak langsung untuk mempresentasikan materi kita di sore hari ini? Oke. Terima kasih teman-teman dari Kitong dan juga Kak Sarah tadi atas sambutan di awal. Tadi sebelumnya sudah sempat berbincang-bincang dikit. Mungkin di awalnya saya perkenalan dulu kali ya. Nama saya Raihan. Tadi udah jelaskan saya salah satu pendiri dan sekarang direktur utama dari Pajak.io yang sebuah aplikasi perpajakan yang ditunjuk sebagai mitra resmi Ditjen Pajak. Dan pada kesempatan kali ini sebenarnya udah kesempatan saya kedua ngobrol bareng Kitong. Sebelumnya pernah kayak di tahun lalu ya Kak Sarah ya. Waktu itu hari Sabtu kita juga ngobrol sama Kitong dan sangat senang di sini saya bisa ikut bergabung lagi untuk memberi sebuah sesi lah tentang perpajakan di K-Talk di kesempatan kali ini. Dan di kesempatan kali ini ya karena kami juga emang perwakilan dari perusahaan pajak ya tentunya akan menjelaskan hal-hal tentang pajak gitu. Dan sebuah komitmen kami juga di Pajak.io adalah untuk mendorong inklusi pajak ya sehingga pengetahuan tentang pajak itu merata di seluruh Indonesia. Dan terutama untuk UMKM karena di sini kami melihat untuk teman-teman UMKM mungkin masih bingung gimana caranya untuk bayar pajak, mungkin bukan hanya bayar pajak tapi buat NPWP aja mungkin belum gitu. Jadi di kesempatan kali ini ya saya akan membahas dari awal sebenarnya untuk teman-teman UMKM ini kewajiban pajaknya itu apa aja sih gitu. Dengan kita membuat NPWP itu sebenarnya keuntungannya apa, dan ya ketika udah punya NPWP kewajiban apa aja yang harus dilakukan, bagaimana teman-teman UMKM bisa membayar pajaknya, bisa menghitung pajaknya, dan bagaimana Pajak.io bisa membantu teman-teman dalam mengurus perpajakannya secara gratis gitu sebetulnya. Mungkin ya kita langsung mulai aja. Saya di sini izin untuk share screen ya, sebentar. Maaf. Oke, ini sudah terlihat ya, mudah-mudahan slide presentasinya. Ini presentasinya nggak banyak. Ya, yang seperti saya bilang akan menjelaskan dari pembuatan NPWP sampai perhitungan pajaknya. Nanti kalau emang ada mau tanya jawab, boleh nanti di akhir acara. Oke, kita akan membahas pertama tentang ya cara memperoleh NPWP untuk teman-teman yang UMKM. Jadi pertama kali kenapa sih kita gitu harus punya NPWP gitu? Kenapa kita harus punya NPWP? Ya karena sebenarnya punya NPWP itu diwajibkan bagi mereka-mereka semua yang sudah memiliki penghasilan gitu. Dari apapun bentuk penghasilannya, sebesar apapun penghasilannya, ketika dia sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri, baik itu bekerja atau berusaha atau mungkin melakukan pekerjaan bebas, setiap wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan usaha
itu wajib untuk memiliki NPWP gitu berdasarkan undang-undang gitu. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang nggak punya NPWP, ya itu sebenarnya ada resiko sanksinya gitu. Dan emang untuk bikin NPWP ini sebenarnya gratis, tidak dipungut biaya, dan sebenarnya menguntungkan loh dengan memiliki NPWP. Di sini akan saya jelaskan sebagai apa sih keuntungannya. Oke, saya lanjut. Ini keuntungan untuk punya NPWP. Mungkin di sini teman-teman ada yang bekerja. Ketika teman-teman bekerja, pastikan dari pihak perusahaan atau pemberi kerja itu akan meminta kan ada NPWP-nya nggak Pak gitu. Kenapa sebenarnya NPWP itu diminta sama para pemberi kerja, sama perusahaan? Karena perusahaan itu punya kewajiban sebenarnya untuk membantu mengurus pajak teman-teman sekalian yang bekerja. Makanya itu NPWP itu diperlukan. Tapi untuk teman-teman yang usaha, di sini saya asumsikan kebanyakan teman-teman yang ikut di webinar ini emang dari komunitas UMKM, emang berusaha sendiri. Bisa bentuknya perusahaan mungkin, tapi saya yakin kebanyakan itu emang usahanya atas nama pribadi. Tidak masalah, untuk orang pribadi yang berusaha juga bisa untuk punya NPWP, dan sebenarnya gunanya punya NPWP itu apa sih? Gitu. Dengan punya NPWP kita tuh bisa buka rekening di bank gitu. Karena untuk sekarang itu kalau untuk buka rekening ke bank itu salah satu persyaratan yang diminta adalah harus mendaftarkan NPWP-nya gitu. Dan juga buat teman-teman yang pengen minta kredit ke bank atau mungkin bisa punya pinjaman, misalnya untuk aplikasi pinjaman ke Bank BRI atau mungkin untuk KPR atau KTA, itu biasanya NPWP itu disyaratkan untuk dilampirkan juga gitu. Bayangkan kalau misalnya teman-teman nggak punya NPWP, teman-teman mungkin akan kesulitan untuk bisa menikmati fasilitas-fasilitas ini. Karena misalkan teman-teman justru malah mau minjam uang sama pihak yang tidak teregistrasi oleh OJK atau kepada lintah darat gitu misalnya, itu pasti akan sangat merugikan bagi teman-teman gitu. Sedangkan di jalur yang resmi sebenarnya mudah, tapi emang syaratnya adalah untuk punya NPWP. Lalu sebetulnya kayak kemudahan-kemudahan yang lain itu sebenarnya dengan teman-teman punya NPWP, tarif pajak yang harus dibayarkan teman-teman itu harusnya 20% lebih rendah dibandingkan bagi mereka yang tidak punya NPWP gitu. Dan banyak juga fasilitas-fasilitas perpajakan seperti sekarang lagi COVID yang kayak memang untuk pajak UMKM emang dibolehkan untuk tidak membayar pajak, dan fasilitas-fasilitas itu hanya disyaratkan hanya ditujukan maksud saya kepada teman-teman UMKM yang sudah memiliki NPWP. Jadi ya itulah keuntungan kita punya NPWP. Lalu pertanyaan berikutnya, sesusah apa sih untuk punya NPWP? Ya untuk punya NPWP caranya tuh sangat mudah sekali sebetulnya. Jadi hal yang harus disiapkan sama teman-teman itu untuk orang pribadi ya, itu cukup internet sebetulnya. Dan teman-teman juga harus memiliki alamat email, lalu ya punya laptop atau punya handphone ya untuk bisa daftar lewat sistem elektronik, lalu punya KTP, dan terakhir udah punya kartu keluarga sendiri. Ini pun yang kayak menurut saya gitu ya seharusnya semua orang Indonesia itu sekarang bisa punya ini semua gitu, karena ya saya cukup yakin sih banyak mayoritas dari orang Indonesia pasti udah punya KTP dan juga KK gitu. Sedangkan untuk badan usaha ya agak lebih rumit karena yang harus dimiliki adalah ada akta pendirian perusahaan, legalitas usaha, dan juga para pendiri perusahaan juga harus memiliki NPWP dulu untuk bisa kita membuat NPWP untuk badan usaha. Nah, cara untuk bikin NPWP gimana sih gitu? Caranya ya masuk aja ke portalnya Ditjen Pajak, itu ada di irek.pajak.go.id. Di sini kalau belum punya, di sini akan muncul semacam tempat untuk login ya. Untuk login
akan dimintakan email dan password, tapi kalau teman-teman belum punya akun, di sini bisa daftar. Klik daftar, ketika daftar akan ditujukan untuk pendaftaran akunnya. Di sini kayak teman-teman bisa masukkan alamat email dan juga menulis CAPTCHA di sini. Setelah itu nanti teman-teman akan dikirimkan email oleh Ditjen Pajak. Emailnya seperti ini, bahwa ada permintaan untuk pendaftaran akun e-registrasi, dan ya silakan verifikasi di tautan berikut ini. Lalu tautan ini bisa teman-teman langsung klik aja, lalu akan diarahkan ke sini. Jadi ini yang membuat NPWP ini statusnya orang pribadi atau badan usaha. Misalnya ini orang pribadi, berarti tulis orang pribadi, lalu masukkan nama sesuai KTP, masukkan alamat emailnya, masukkan password. Nah, sini kayak teman-teman bisa menulis password apapun yang teman-teman kehendaki, tapi jangan sampai lupa passwordnya. Lalu di sini masukkan nomor HP, lalu ada pertanyaan keamanan lah gitu. Kalau misalnya teman-teman lupa password, dia akan menanyakan sesuatu, siapa nama ibu Anda, misalnya seperti itu. Lalu setelah ini didaftarkan, teman-teman akan mendapatkan email lagi gitu. Emailnya seperti apa, bahwa ya ini ada, nah ini akan ada email lagi kalau ada link aktivasi. Dan dia akan memberikan sebuah tautan lagi kalau menyatakan username dan password teman-teman bisa digunakan untuk membuat NPWP. Lalu klik lagi ke sini, lalu kita bisa login dengan masukkan alamat email tadi, dan juga masukkan password yang telah teman-teman daftarkan sebelumnya, diisi CAPTCHA-nya. Setelah masuk, di sini teman-teman bisa langsung memilih untuk mendaftarkan NPWP. Di sini ada klik pendaftarannya. Lalu di sini ada step-nya. Di sini ada 10 step kurang lebih. 10 langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan untuk membuat NPWP. Sebenarnya ini cuma seperti mengisi biodata aja sih gitu. Jadi ya dijelaskan aja kategori wajib pajaknya, apakah ini orang pribadi atau wanita yang telah hidup berpisah, atau istri dengan perjanjian pemisahan harta gitu. Ini teman-teman bisa langsung milih aja dengan keadaan sebetulnya. Ini untuk status pusat cabang, ini tulis aja pusat aja. Kalau untuk teman-teman yang memang orang pribadi, kewarganegaraan asing atau Indonesia, ya Indonesia aja. Di sini kayak teman-teman akan dimintakan nomor KTP dan juga nomor KK. Itu kayak teman-teman masukkan aja sesuai dengan keadaan sebetulnya. Lalu lengkapi dengan detail-detail identitas seperti nama, terus tempat tanggal lahir, status perkawinan, gitu, terus kayak kebangsaan, nomor telepon, nomor handphone, email, dan nomor fax kalau ada, ini bisa dimasukkan. Lalu teman-teman akan diminta tentang penghasilan teman-teman, gitu. Teman-teman penghasilan dari mana sih? Ada 3 sebenarnya di sini yang diminta. Opsinya itu yang pertama adalah kalau teman-teman bekerja, jadi pekerjaan dalam hubungan kerja, atau kedua berusaha itu mungkin seperti kebanyakan teman-teman yang emang buat makanan atau mungkin menjahit kain gitu, sebetulnya itu masuknya kegiatan usaha. Dan yang ketiga itu adalah pekerja bebas. Pekerja bebas itu mungkin bisa seperti dokter yang praktek di berbagai macam rumah sakit atau mungkin praktek di rumahnya sendiri gitu. Itu salah satu bentuk dari pekerjaan bebas. Atau desainer yang emang tidak terikat hubungan kerja sama siapapun, jadi ya pekerja bebas sendiri aja. Jadi ini opsi yang teman-teman bisa pilih. Kalau teman-teman melakukan kegiatan usaha, ya di checklist aja kegiatan usaha di sini. Lalu masukkan kegiatan usahanya. Kalau ada merek dagang, ya boleh ditulis. Kalau nggak ada, yang nggak usah dipilih, nggak apa-apa. Memiliki karyawan, ya atau tidak. Kalau teman-teman punya karyawan, diklik ya. Cuman jangan lupa ada kewajiban untuk mengurus pajak para karyawannya kalau emang punya karyawan. Gitu. Terus metode pembukuan atau pencatatan. Nah, ini teman-teman mungkin bisa kayak memahami diri sendiri, apakah mengerti akuntansi apa tidak. Kalau emang tidak mengerti akuntansi, berarti teman-teman tulis pencatatan aja, karena di pencatatan itu yang penting adalah
Sebenarnya berapa uang yang masuk dan berapa uang yang keluar, cukup itu aja. Lalu klasifikasi lapangan usaha. Di situ banyak banget bentuk usahanya apa, teman-teman bisa langsung pilih usaha apa yang cocok gitu sama usaha yang dilakukan sama teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini kalau emang melakukan pekerjaan bebas, ini bisa ditulis. Mungkin saya lanjutkan aja di sini. Lalu alamat domisili, ya tulis aja. Berarti kan teman-teman alamatnya di mana, kode wilayah berapa, gitu kan. Diisi seperti biodata pada umumnya. Lalu alamat tinggal sesuai dengan dokumen identitas. Jadi kalau yang tadi itu keadaan sebenarnya, kalau yang ini adalah sesuai dengan KTP. Karena kadang-kadang orang tinggalnya di mana sama KTP-nya kadang bukan alamat yang sama gitu. Jadi ya ini ditulis saja sesuai keadaan sebetulnya. Lalu alamat tempat usaha kalau emang teman-teman bukan karyawan ya, ini ditulis saja di mana usahanya atau punya toko di mana atau tokonya di rumah juga nggak apa-apa, ditulis aja. Lalu sini info tambahan, cuman ya sebenarnya cuman untuk orang pajak itu bisa ngira-ngira gitu. Jadi sebenarnya kayak teman-teman tuh penghasilannya di kriteria berapa sih? Apakah kurang dari 4,5 juta? Atau ya mungkin lebih dari 20 juta per bulan. Nah, di sini kayak teman-teman bisa langsung checklist saja. Ini nggak akan berpengaruh kemana-mana. Jadi jangan takut-takut untuk masukin dengan keadaan sebetulnya. Lalu di sini persyaratan. Ya, kalau persyaratan ini mungkin kalau untuk yang punya badan usaha itu mungkin akan diminta legalitas usahanya kalau memang badan. Cuman kalau misalnya kayak orang pribadi biasanya tidak perlu ada apa-apa lagi yang harus dilampirkan. Jadi ya benar-benar tinggal dilanjut aja. Lalu ini pernyataan aja kalau teman-teman ini bersumpah lah kalau semua ini telah diisi dengan benar gitu. Jadi ya checklist aja. Dan di sini teman-teman bersumpah juga dengan terbitnya NPWP, saya menyatakan akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, setelah ini didaftarkan, otomatis teman-teman juga langsung sudah di sini punya nomor transaksi, lalu di sini minta token, nanti dikirimkan ke email, lalu kirim permohonan. Setelah kirim permohonan, teman-teman akan diminta tokennya. Setelah tokennya itu dikirimkan, teman-teman langsung udah punya NPWP-nya di sini. Setelah punya NPWP itu berupa nomor, dan ini bisa dicetak sendiri NPWP-nya. Jadi sekarang tuh NPWP juga udah dikasih yang versi elektronik ya, jadi kayak nggak usah kartu, cuman udah dibikinin desain seperti kartu, dan itu udah teman-teman bisa pakai, dan setelah Anda ngirimkan, ya teman-teman sudah resmi menjadi wajib pajak terdaftar di Indonesia. Jadi sebenarnya prosesnya ya sebenarnya mudah, nggak perlu ada lagi kita datang ke kantor pajak dan lain-lain, semua bisa beres, bisa selesai lewat aplikasi e-registration ini dari DJP. Lalu setelah punya NPWP, ya kita baru lanjut apa sih kewajiban perpajakan setelah teman-teman ini punya NPWP. Oke, di sini saya lanjutkan. Ya, cara sederhana untuk membayar pajak UMKM. Nah, jadi UMKM di Indonesia ini mungkin beda dengan UMKM di negara lain ya. Kalau di Indonesia ini UMKM ini bentuknya nggak jelas. Bisa bentuk ke orang pribadi, bisa jadi badan usaha. Jadi kayak emang bagaimana bentuknya itu benar-benar nggak jelas. Kalau misalnya kayak saya jualan di Tokopedia gitu sekarang, saya udah jadi UMKM, langsung gitu jadi UMKM. Atau misalnya kayak teman-teman masak bawang goreng yang dikasih pedas-pedas gitu misalnya, dijual di toko, ya teman-teman udah jadi UMKM. Misalnya kayak teman-teman bikin warung di depan rumah gitu, teman-teman otomatis udah jadi UMKM gitu sekarang ya. Dan UMKM ini di Indonesia menurut pajak dibagi menjadi dua, yaitu UMKM dengan penghasilan kotor ya. Penghasilan kotor itu kurang dari 4,8 miliar per tahun,
Dan yang kedua adalah UMKM yang pendapatan kotornya di antara 4,8 miliar sampai 50 miliar per tahun. Di sini itu ada dua perlakuan pajak yang berbeda untuk dua kriteria UMKM ini. Jadi saya ulangi, tipe pertama adalah UMKM yang penghasilannya di bawah 4,8 miliar, yang satu lagi yang penghasilannya di antara 4,8 miliar sampai 50 miliar per tahun. Perlakuan pajaknya beda. Bedanya apa? Oke, di sini saya jelaskan untuk yang di bawah 4,8 miliar per tahun itu tidak wajib melakukan pembukuan. Jadi ya teman-teman cuma cukup catat aja berapa sih penjualannya. Misalnya kayak ada penjualan 2 juta per bulan, ya tulis aja 2 juta gitu. Pencatatan pribadi aja di kertas gitu, nggak masalah. Sedangkan untuk yang kriteria kedua, yang penghasilannya 4,8 sampai 50 miliar per tahun, ya itu harus, sorry ini maaf typo di sini, ini sebenarnya wajib pembukuannya. Ini wajib pembukuan. Jadi wajib pembukuan tuh ya akuntansi, berarti kalau teman-teman punya beban usaha itu harus ditulis, atau teman-teman punya harta, punya aset yang dipakai untuk berusaha itu juga harus dicatat dengan baik. Jadi emang itu adalah perbedaan antara pembukuan sama pencatatan. Saya ulangi lagi, kalau pencatatan itu adalah kita cuma nyatat aja sih berapa penghasilannya gitu. Sedangkan kalau pembukuan itu jauh lebih detail, berapa beban gaji itu harus ditulis, beban operasional itu harus ditulis gitu, bikin laporan keuangan, bikin neraca keuangan yang harus dilakukan di pembukuan. Lalu untuk pajaknya, untuk yang di bawah 4,8 miliar, itu pajaknya itu tarifnya cuma 0,5% dari penghasilan kotor per bulan. Tapi ini dikenakan secara final. Nah, ini final ini artinya apa? Kalau final ini artinya pajaknya itu tidak melihat teman-teman itu rugi atau untung gitu. Jadi baik teman-teman rugi ataupun untung, tetap harus bayar pajak, cuman bayar pajaknya cuma 0,5% dari penghasilan kotornya per bulan. Sedangkan untuk teman-teman yang penghasilannya 4,8 miliar sampai 50 miliar per tahun, itu bayar pajaknya tarifnya 11%. Lebih besar emang tarifnya 1,5%, 11%, tapi 11% ini dikenakan atas penghasilan bersih. Jadi penghasilan teman-teman tuh dikurangi dulu semua beban-beban usahanya, dan setelah dapat berapa sih penghasilan bersihnya, baru dikenakan pajak 11%. Kalau emang rugi gimana? Kalau emang rugi, ya tidak perlu bayar pajak. Nah, sedangkan bedanya kalau yang kiri, yang penghasilan di bawah 4,8 miliar, mau rugi maupun untung, tetap harus bayar pajak, cuman hanya 0,5% dari total pendapatan kotor pada setiap bulan. Jadi kurang lebih bedanya seperti itu. Ini contoh perhitungannya. Misalnya di sini ada Tuan Zaki, merupakan pengusaha tas gitu. Pada tahun 2020 memperoleh omset sekitar 4 miliar. Nah, di tahun 2021 memperoleh penghasilan dan perhitungan pajak UMKM sebagai berikut. Misal di Januari 200 juta, di Februari 250 juta, di Maret 300 juta. Berarti pajaknya berapa sih yang harus dibayar? Nah, di sini dihitung. Januari ada 200 juta dikalikan 0,5%, pajaknya 1 juta. Yang 250 juta, pajaknya 1 juta 250. Yang 300 juta, pajaknya 1,5 juta. Ini murah banget sebetulnya. Jadi sebenarnya analoginya kayak gini. Misal kayak teman-teman itu jualan air mineral gitu misalnya. Teman-teman jual air mineral gitu. Teman-teman ngejual 200 botol air mineral, itu sebenarnya pajaknya cuma 1 botol doang loh. Jadi setiap 200 botol air mineral yang terjual, 1 botol tuh dikasih ke negara. Itu tuh kan harusnya sangat sangat murah gitu kan. Jadi ya 1/200 pajaknya, 0,5% aja gitu. Jadi kayak sebenarnya pemerintah juga untuk mendesain ini supaya teman-teman tuh tidak kesulitan untuk bisa membayar pajaknya. Lalu untuk yang penghasilan di atas 4,8 miliar sampai 50 miliar, ini contohnya. Ya, misal CV Sanjaya memperoleh penghasilan bruto sebesar 8 miliar, sedangkan beban usaha pada tahun 2020 6,5 miliar. Berarti pajaknya gimana nih? Nah, dihitung dulu. Penghasilan kena pajaknya itu misalnya adalah 8 miliar, dikurang 6,5 miliar, akhirnya dapat 1,5 miliar.
dan 1,5 miliar ini dikali 11%, akhirnya bayar pajaknya 165 juta. Ini ya lebih tinggi pajaknya, cuman kalau teman-teman di sini rugi, misalnya kayak beban usahanya ini lebih tinggi daripada penghasilan, ya di sini teman-teman tidak perlu membayar pajak apa-apa gitu. Jadi ya ini sebenarnya untuk pajak 0,5% untuk UMKM ini bentuknya pilihan, terserah teman-teman bisa dipakai atau tidak gitu. Jadi kalau emang teman-teman coba aja lihat usahanya gitu. Kalau emang usahanya rugi, nggak mau bayar pajak, ya mungkin lebih cocok untuk makai tarif biasa aja tadi yang 11%. Cuman ya konsekuensinya ya harus melakukan pembukuan. Tapi kalau emang teman-teman memilih nggak mau repot, ya sebenarnya ya cukup pakai yang tarif pajak 0,5% aja, dan di situ teman-teman bisa langsung bayar pajaknya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara bayar pajaknya yang 0,5% itu gitu? Ya mungkin solusi yang sebelumnya itu akan agak lebih sulit untuk teman-teman untuk bisa bayar pajaknya. Cuman di sini pajak.io mulai dari 5 Maret 2021 ini kami membuat sebuah solusi supaya teman-teman bisa bayar pajaknya langsung lewat WhatsApp. Wah, keren nih lewat WhatsApp. Gimana caranya? Ya caranya ya teman-teman bisa langsung chat aja nomor WhatsApp ini 0881 0819 20 920. Ini mungkin kayak teman-teman bisa save nomor ini, lalu chat aja gitu, halo misalnya. Lalu dia akan nanya, kita punya chatbot yang bisa langsung menjawab pertanyaan secara otomatis. Dia akan nanya, boleh tahu penghasilan usaha kamu bulan lalu gitu. Nanti robot ini namanya bijak ya, karena bentuknya lebah lucu gini. Jadi nanti bijaknya bisa langsung hitungin pajaknya. Nanti di sini ngomong 25 juta nih ini misalnya. Lalu bijaknya akan balas, oke, pajak yang harus dibayar itu 125.000. Dimana 125.000 ini adalah 0,5% dari 25 juta ini. Lalu si bijak ini akan langsung mengeluarkan kode billing pajaknya, lalu juga akan langsung mengirimkan link pembayaran pajak. Di sini ada pilihan, ada Tokopedia atau Bukalapak. Terserah teman-teman mau bayar lewat mana. Misalnya dari Tokopedia, teman-teman bisa langsung copy aja nomor ini, dan pajaknya bisa langsung dibayar. Di sini saya minta izin untuk bisa ngedemoin gimana kalau udah ada di WhatsApp beneran. Ini contohnya. Ini di WhatsApp ya ceritanya. Cuman butuh waktu sekitar 1,5 menit untuk bisa bayar pajak yang 0,5%. Ini akan terbalas secara otomatis. Jadi mau kapanpun, tengah malam, hari Minggu, hari Sabtu, di chat juga akan bisa langsung dibalas. Tapi untuk bisa memakai layanan ini, teman-teman harus daftar dulu di pajak.io, dan di pajak.io juga untuk mendaftar juga gratis. Di sini ada OTP untuk menjaga sekuritas teman-teman. Dijelaskan aja bulan apa, misal Februari 2020 gitu ya. Misal 97 juta gitu saya tulis. Nah, akan langsung dibalas kalau pajak yang harus dibayar adalah sebesar 445.000. Apakah yang diberikan kode billing, lalu di sini akan ditanya untuk apa, maksudnya untuk perusahaan atau orang yang mana. Ini salah satu contoh karena ada 2 NPP yang terdaftar di pajak.io. Lalu setelah selesai, ini ada kode billingnya, sudah keluar, nomornya 125 sekian itu. Dan bisa langsung di-copy. Langsung di-copy, misalnya kita mau bayar lewat Tokopedia, tinggal diklik. Lalu masukkan kodenya, dibayar, dan ya selesai gitu sebetulnya. Jadi ya solusi ini emang sengaja kita buat supaya teman-teman itu
bayar pajak jadi lebih mudah gitu ya. Yang tadinya tarifnya emang sama teman-teman dari DJP juga udah dibikin murah. Lalu di sini kita pajak.io coba membuat solusi supaya untuk teman-teman membayar pajaknya juga jauh lebih mudah gitu sebenarnya. Dan ya saya bisa bilang di sini kalau untuk membayar pajak UMKM ini, solusi yang ditawarkan pajak.io ini adalah solusi termudah untuk bayar pajak UMKM sampai saat ini. Dan untuk bisa pakai ini gratis, nggak perlu bayar apa-apa, yang perlu dibayar cuma pajaknya aja. Dan emang untuk bisa melakukan ini, ya yang penting harus punya WhatsApp, dan emang harus punya NPWP yang telah didaftarkan di website pajak.io gitu. Lalu setelah bayar, kewajibannya apa lagi? Apakah ada kewajiban untuk pelaporan gitu? Untuk pelaporan pajak UMKM pada tiap bulan itu tidak ada. Jadi kayak emang setelah bayar itu kewajibannya sudah selesai pada setiap bulan, tapi bukti bayarnya itu disimpan ya teman-teman dengan baik. Nanti setiap tahun misalnya kalau teman-teman mulai bayar pajak di tahun ini ya, misalnya di bulan Januari sampai Desember 2021, teman-teman tuh harus melapor pajaknya itu tuh di bulan Maret 2022 gitu. Jadi dalam satu tahun, misalnya tahun 2021, satu tahun penuh, itu pajaknya harus dilapor pada paling lambat bulan Maret 2022. Di situ kayak teman-teman sampaikan saja bahwa total penghasilan saya segini, dan ini saya sudah bayar pajaknya, buktinya ini. Gitu. Dirinci tiap bulan, makanya itu tadi saya bilang, bukti pembayarannya jangan sampai hilang. Nanti kalau ketika teman-teman udah lapor, ya tidak ada kewajiban perpajakan lagi yang harus dilakukan. Jadi ya lakukan aja seperti ini terus-menerus, dan ini tidak akan masalah sebenarnya. Oke, sekian presentasinya dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ya saya buka untuk sesi diskusinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, Kak Rehan. Terima kasih untuk materinya dan juga paparannya. Kedengaran ya, Kak? Kedengaran. Oke. Untuk saat ini dibuka sesi untuk bertanya. Boleh teman-teman bisa langsung bertanya di kolom chat. Atau jika ada yang ingin langsung kameranya dinyalakan juga boleh ya, Kak ya. Biar bisa langsung diskusi dengan Kak Rehan. Oke, Kak. Iya. Jika yang lain masih belum bertanya, boleh saya bertanya ya, Kak? Boleh, silakan. Nah, ini untuk yang telat membayar ya, Kak. Itu sanksi seperti apa yang nanti dikenakan untuk orang pribadi ataupun badan usaha? Sanksi ya? Iya. Sanksi untuk telat bayar gitu. Kalau saya mungkin harus cek lagi peraturan pajaknya ya, Kak. Cuman setahu saya ya, kalau emang untuk telat bayar itu sama telat lapor itu beda sanksinya. Kalau emang telat lapor itu mungkin sanksinya itu kayak sekitar 100.000 gitu. Kalau untuk orang pribadi mungkin 500.000. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang punya insight lebih gitu, mungkin saya bisa dikoreksi. Tapi kalau untuk telat bayar itu sebetulnya sanksinya kalau dulu itu tuh 2% pada setiap bulan. Jadi dari total pajak yang harus dibayar itu sanksinya ya 2%. Tapi setelah ada Omnibus Law ini tarifnya turun gitu, kalau nggak salah itu. Jadi kayak cuma 1 sekian %, tapi itu bisa fluktuatif tergantung dari, saya nggak tahu dari rate BI atau mungkin terpengaruh dari situ ya gitu. Tapi sebenarnya jangan takut sama denda gitu, karena kalau emang denda itu ada prosesnya. Jadi kayak orang pajak itu juga nggak langsung, teman-teman nggak usah langsung takut gitu untuk aduh akan dikenakan denda gitu, karena untuk denda itu ada prosedurnya. Teman-teman tuh harus dikirimkan surat dulu gitu sama teman-teman dari Ditjen Pajak. Setelah dikirimkan surat, baru nanti mereka bilang ini ada denda gitu. Dan biasanya kalau untuk telat bayar itu melalui proses pemeriksaan pajak terlebih dahulu gitu. Jadi kalau teman-teman tidak diperiksa dan apa, ya coba aja bayar aja pajaknya
Ya saya cukup yakin sih kayak mereka tidak akan melakukan pemeriksaan. Orang kita udah bantu kan, dan sebenarnya tidak ada kewajiban juga bagi mereka untuk melakukan pemeriksaan pajak, karena pemeriksaan pajak itu hanya terjadi ketika teman-teman mengklaim kalau teman-teman tuh kelebihan bayar pajak gitu. Misalnya pajak yang harus dibayar itu 1 juta, tapi teman-teman entah kenapa pernah bayar 1,2 juta gitu. Teman-teman minta 200 ribunya. Nah, setelah itu tuh baru diperiksa. Kalau diperiksa tuh baru bisa ketahuan. Akhirnya akan muncul produk hukum namanya surat keterangan pajak atau SKP gitu. Nah, SKP ini biasanya udah memuat denda. Tapi ya kalau teman-teman itu tidak diperiksa, ya kemungkinan besar SKP-nya juga tidak akan keluar. Jadi kayak nggak apa-apa, lakukan aja kewajiban perpajakan yang jangan sampai diperiksa gitu sih. Oke, baik, terima kasih Kak. Ada pertanyaan ini Kak dari teman kita, namanya Andina. Jika seseorang memiliki usaha berupa badan, tetapi belum memiliki NPWP badan, maka pelaporannya itu bagaimana Kak? Oke, jadi sebenarnya ini klasik banget di Indonesia. Banyak orang yang berusaha tapi tidak punya badan usaha ya gitu sebenarnya. Berarti harus dilihat dulu sebenarnya usahanya itu skala apa gitu. Kalau emang perusahaannya cuma misalnya usahanya itu kayak usaha rumahan gitu ya, atau misalnya online shop, atau mungkin ya buka produk makanan gitu, sebetulnya itu juga nggak diwajibkan loh sama pemerintah untuk memiliki NPWP badan usaha gitu. Kalau misalnya orang pribadi usaha boleh aja gitu. Boleh nggak kita usaha pakai NPWP pribadi? Boleh aja gitu. Pajaknya misalnya ini UMKM, penghasilan di bawah 4,8 miliar. Kewajiban pajak antara orang pribadi sama badan sama atau beda? Sama, semua UMKM. Jadi ya yang pertama ya harus bayar pajak 0,5% atas nama pribadi, yang kedua bayar pajak 0,5% atas nama badan gitu. Nggak ada perbedaan di situ. Perbedaannya adalah ketika lapor pajaknya. Kalau untuk yang orang pribadi itu pada bulan Maret gitu, yang kayak sekarang ini ya, sekarang deadline tanggal 31 Maret gitu. Sedangkan yang untuk badan ya itu pada April gitu biasanya. Dan untuk makai fasilitas pajak UMKM yang 0,5% ini juga sebenarnya ada apa ya, batasan waktunya yang dikasih sama DJP. Jadi kalau untuk orang pribadi itu boleh sama DJP untuk pakai tarif 0,5% dalam waktu 7 tahun gitu. Itu boleh. Tapi kalau untuk badan usaha itu cuma 3 tahun batasannya. Setelah 3 tahun harus pakai normal. Sedangkan buat orang pribadi itu 7 tahun batasannya, orang pribadi lebih panjang. Jadi mungkin kayak harus dilihat dulu sama kebutuhan usahanya Mbak Andina. Usahanya seserius apa sih gitu. Kalau sebenarnya kayak usahanya masih tergolong usaha kecil gitu sebenarnya, ya menurut saya sih atas nama pribadi itu jauh lebih menguntungkan daripada buat badan usaha. Kecuali kalau emang usahanya serius, misal acara serius itu adalah akan punya potensi kontrak dengan perusahaan-perusahaan besar, itu kan hampir nggak mungkin dilakukan dengan NPWP pribadi, ya mungkin di situ baru Mbak Andina harus berpikir. Misal berbentuk CV. Oh, oke. Jadi Mbak Andina punya CV, tapi CV-nya nggak punya NPWP gitu. Ya kalau gitu ya NPWP-nya harus dibikin Mbak Andina. Gitu sih sebetulnya. NPWP-nya harus, Oke. iya. Gampang Ada kok bikin. pertanyaan selanjutnya Kak. Oh, apa Ya. udah selesai Kak jawabannya atau masih mau lanjut? Oh ya, aku mungkin jawab lagi ya. Kalau misalnya udah punya CV, udah ada badan usahanya ya gitu. Ya itu harus sebenarnya Mbak Andina untuk punya NPWP. Jadi ya didaftarkan aja lewat e-registrasi tadi. Cuman kalau ini bentuk CV, dia akan minta legalitas dari perusahaannya gitu sebetulnya. Kalau memang masih ada pertanyaan tambahan, mungkin nanti bisa tanya aja di Instagram pajak.io, coba aja di DM, nanti mungkin tim kita bisa bantu jawab untuk lebih detail gimana cara Mbak Andina untuk bisa bikin NPWP
badannya itu mungkin tim kita juga bisa bantu. Gitu. Baik Kak, ada pertanyaan selanjutnya dari Ferry. Kami mempunyai NPWP cabang, tetapi belum mempunyai PIN cabang. Apakah untuk pelaporan pemanfaatan insentif PPh 21 bisa dilakukan melalui NPWP pusat atau dilaporkan manual ke KPP? Gimana Kak? Oke, Mas Ferry ya. Jadi pertanyaannya adalah PPh 21 apakah bisa dilakukan pemusatan gitu? Coba saya cari ya. Setahu saya nggak bisa ya untuk PPh 21. Bentar ya. Ya, di sini ada surat, saya lihat dari Ditjen Pajak gitu. Kalau untuk PPh 21 itu tidak bisa, Pak. Harusnya dilakukan pembayaran secara pemusatan gitu. Jadi emang harus kewajiban cabang sendiri-sendiri sih gitu. Kalau untuk menurut saya sih, EVIN-nya sih bisa diminta aja ke KPP cabang ya gitu. Harusnya di masa-masa COVID ini itu nggak sulit kok, itu bisa dilakukan juga lewat WhatsApp, tapi nanti direkturnya harus selfie gitu, harus swafoto dengan NPWP-nya gitu, dan setelah gitu EVIN-nya itu bisa keluar gitu sih sebenarnya. Harusnya tidak sulit gitu dibandingkan dilaporkan manual ke KPP kan, itu pasti akan lebih ribet gitu. Kalau emang sekarang semua udah bisa elektronik, jadi gitu sih Pak. Oke, Nadia. Oke, ada pertanyaan dari Kak Nadia. Kak, saya punya usaha dan sudah punya NPWP, tapi semenjak corona usahanya seret. Apakah ada keringanan? Oke, Kak Nadia punya usaha, udah punya NPWP, tapi semenjak corona usahanya ya mungkin turun gitu ya performanya. Apakah ada keringanan pajak? Untuk UMKM itu ada keringanan pajaknya. Jadi sebetulnya untuk UMKM ini bisa memilih kalau emang nggak dibayar pajaknya juga nggak apa-apa. Itu namanya fasilitas pajak ditanggung pemerintah gitu. Itu ada pajak UMKM DTP gitu yang kayak PPh 21 ditanya Pak Ferry itu juga ada. Cuman sebetulnya ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan untuk bisa untuk memakai fasilitas ini gitu. Pakai fasilitasnya adalah ya harus melaporkan gitu sih karena dia pada setiap bulan itu kayak realisasi penerimaannya gitu. Jadi kita harus ngasih laporan gitu di website DJP kalau di bulan Januari penghasilannya ini berapa gitu. Terus Februari berapa gitu supaya teman-teman di Ditjen Pajak itu juga punya datanya. Cuman kalau pengetahuan saya untuk fasilitas itu nggak semua UMKM tuh makai gitu ya. Mungkin kayak sebetulnya ya boleh nggak bayar pajak, cuman sebenarnya cara untuk nggak bayar pajaknya itu agak lumayan rumit ya gitu. Jadi kayak beberapa orang lebih memilih untuk ya udahlah bayar aja pajaknya cuma 0,5% ini gitu. Sedangkan kalau emang usahanya benar-benar nggak ada penerimaan gitu, ya nggak harus bayar pajak juga kan gitu sebetulnya karena emang nggak punya penghasilan. Cuman kalau emang teman-teman pengen agak lebih rumit sedikit gitu ya bisa dipakai fasilitas ini dengan masuk langsung di DJP online. Cuman ya sepertinya saya nggak mungkin untuk bisa menjelaskan lebih rinci di sini gimana sih cara untuk bisa pakai fasilitas itu karena agak panjang prosesnya, harus didemokan juga. Cuman kalau emang ada yang kurang jelas, itu nanti bisa aja langsung hubungi kami, mungkin lewat DM di Instagram pajak.io. Nanti tim kami ada yang bisa bantu, mungkin untuk ngebantu teman-teman untuk pakai fasilitas ini. Cuman ya fasilitas ini terakhir
terakhir itu cuma sampai Juni 2021 Kak gitu. Jadi setelah Juni 2021 udah harus bayar pajak UMKM seperti biasa. Seperti itu sih karena dia. Oke, masih ada pertanyaan yang lain? Boleh langsung ditulis di kolom chat. Atau saya yang bertanya dulu, Kak? Boleh? Boleh Kak. Nah, ini. Ya. Jika kita beli barang di suatu gudang atau pabrik, barang yang sudah dibeli langsung kena PPN 10% ya, Kak? Atau menjadi modal untuk menjadi modal beli barang. Kemudian lalu barang tersebut saya jual kembali, maka apakah saya harus tambahkan kembali PPN 10% lagi beserta tambahan keuntungannya saya? Oke, jadi karena ya aku nggak boleh Kak Sarah kayak gitu. Jadi kalau kita mau mungut PPN itu ada syaratnya. Kita harus terdaftar sebagai pengusaha kena pajak dulu gitu. Sebenarnya untuk pengusaha kena pajak itu diwajibkan untuk usaha yang punya penghasilan di atas 4,8 miliar per tahun. Itu udah harus mengadministrasikan PPN. Cuman kalau yang mungkin keadaannya kita belum jadi pengusaha kena pajak nih, misal kita belum jadi PKP gitu, tapi kita beli barang yang ada PPN-nya, ya itu bisa saya perlakukan seperti apa sih barangnya. Jadi perlakuannya itu adalah harga PPN pas kita beli, kita anggap aja itu sebagai harga modal, Kak. Gitu. Lalu ketika Kak Sarah jual bisa langsung ngambil keuntungannya aja, misalnya marginnya mau berapa persen, langsung kayak gitu. Nah, beda halnya ketika Kak Sarah udah jadi PKP nih. Kalau udah jadi PKP itu bukan opsi, bahkan itu kewajiban Kak Sarah untuk mengenakan PPN lagi gitu. Jadi misalnya Kak Sarah beli barangnya di gudang misalnya harganya 20.000 gitu. Terus Kak Sarah jual 50.000. Jadi pas dari gudang itu Kak Sarah beli 20.000, ada PPN-nya 2.000. Berarti kan Kak Sarah jual 22.000 kan. Dan Kak Sarah akhirnya jual dengan PPN 5.000. Kak Sarah jual 55.000. Itu sebenarnya ada pajak yang harus dibayar ke negara nggak sih? Ada pajaknya, yaitu adalah selisih antara 5.000 dan 2.000 itu. Jadi pajak ketika Kak Sarah jual itu 5.000, ketika Kak Sarah beli pajaknya 2.000 gitu. Jadi pajak yang harus dibayar ke negara oleh Kak Sarah adalah selisih 5.000 kurang 2.000 yaitu 3.000. Itu salah satu bentuk administrasi PPN yang harus dijalankan ketika Kak Sarah udah jadi PKP gitu. Tapi kalau emang belum jadi PKP, ya nggak boleh bahkan untuk melakukan penarikan PPN itu. Langsung dijual aja sesuai margin. Gitu sih Kak Sarah. Ya baik Kak, terima kasih Kak untuk tanggapannya. Karena Iya. Halo. Halo teman-teman dari Kitong, sepertinya Kak Sarah terputus ya? Iya, halo Kak Rehan. Mohon maaf Iya. teman-teman semua. Sepertinya Kak Sarah yang lokasinya sekarang ada di Jayapura ada gangguan teknis. Sepertinya mungkin sambil saya tunggu juga konfirmasi lanjutan dari Kak Sarah. Dari teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan lagi seputar pajak? Oke. Kalau mungkin dari Kak Rehan ada pesan-pesan buat teman-teman. Oke. Ya pertama kali ya saya mengucapkan terima kasih lagi ya tadi ya buat Kak Bintang juga udah bisa memberi kesempatan untuk saya dan pajak.io bisa hadir di sini untuk memberikan sosialisasi tentang perpajakan khususnya di UMKM gitu. Sini kayak mungkin sebuah pesannya dari saya, bayar pajak untuk UMKM itu murah loh, ini sangat murah, dan tapi mungkin
pengetahuan tentang murahnya ini tidak merata, dan bisa dipahami oleh teman-teman juga. Saya juga bisa paham kalau selama ini juga dia alami kesulitan gimana sih cara untuk bayar pajaknya. Cuman di sini kami di pajak.io coba tadi bikin solusi untuk bayar pajak lewat WhatsApp, seperti chat ke teman aja gitu, semudah itu gitu, dan bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, cuman butuh waktu sekitar 1,5 menit. Jadi mudah-mudahan itu bisa dipakai oleh teman-teman untuk bisa membayar pajaknya dengan lebih mudah. Dan kalau misalnya kayak teman-teman juga merasakan ada kesulitan atau mungkin ada hambatan atau ada ide-ide lagi bagaimana sebenarnya supaya membuat proses ini menjadi lebih mudah, mungkin bisa disampaikan ke kami, nanti kami akan coba untuk akomodasi. Seperti itu sih Kak. Oke, thank you banget Kak Rehan. Iya, beberapa sih mungkin saya cerita juga dari beberapa UMKM di Jayapura yang sempat saya kontak, itu memang ada kekhawatiran juga nih tentang pajaknya harus bayar seperti apa. Jadi sebetulnya mudah ya Kak kalau dilihat tadi presentasi dari Kak Rehan gitu. Jadi harusnya tidak usah khawatir dulu gitu ya dengan segala prosesnya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan Kak Rehan dari Ibu Firda Tomagola. Ya, beliau bertanya, saya pelaku usaha mikro, pernah punya NPWP, namun karena hilang dan saya bingung mau bayar pajak bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana solusinya agar saya mendapatkan NPWP yang baru? Oke, kalau NPWP itu nomornya sebetulnya Kak Firda nggak mungkin hilang gitu, tapi yang hilang mungkin kartunya. Nomornya itu pasti masih tercatat di Ditjen Pajak, jadi ya sebenarnya itu bisa dimintakan lagi ke sana. Sebentar ya, saya coba. Sebentar. Ini saya coba mempresentasikan sesuatu. Nah, mungkin Kakak bisa masuk ke website ini, pajak.go.id. Lalu di sini tuh kalau jam kerja, itu di sini tuh ada semacam chat box gitu sih yang bisa langsung dihubungin. Nah, di situ bilang aja saya kehilangan NPWP gitu. Bisa, ya mereka harusnya bisa bantu sih, karena nomornya juga ada. Mungkin Kakak langsung dimintain aja sebenarnya informasinya kayak nomor KTP dan lain-lain gitu. Tapi pertanyaannya sebenarnya Kak Firda ini lupa nggak nomornya apa? Nomornya punya. Oke, Kak Firda mungkin mau di-on-kan mikrofonnya juga boleh, Kak, supaya dialog langsung. Halo, Kak Firda. Oke, Kak, sepertinya ya. Oh, sudah lupa katanya nomor NPWP-nya. Oh iya, kalau sudah lupa ya boleh aja Kak Firda dicoba di chat itu di pajak.go.id-nya. Di situ ntar ada kayak tombol chat gitu di kanan bawah. Udah bilangnya saya lupa nomor NPWP saya, kartunya juga hilang gitu. Ada masalah, saya mau minta nomornya, gimana caranya gitu. Itu nanti akan diarahkan langsung sama teman-teman dari Ditjen Pajak. Mungkin akan menanyakan tentang data diri gitu. Dan saya pun pernah lupa nomor EVIN gitu. Nanya ke sana dibantu jawab juga sih gitu, nomor EVIN-nya berapa gitu. Tapi mungkin ada verifikasi data terlebih dahulu. Oke, sama-sama Kak Firda. Oke, terima kasih Kak Firda untuk pertanyaannya. Ada lagi dari kakak-kakak sekalian yang lain? Pertanyaan seputar pajak? Kalau nggak ada, mungkin saya mau tanya sedikit sih Kak Rehan. Tadi kan kalau mau pakai fitur yang di Bijak, tadi kan sebetulnya tinggal chatting aja di WhatsApp, terus kemudian kita tinggal kasih tahu juga mengenai jumlah pendapatannya.
seperti itu. Betul. Nah, dari beberapa UMKM ini memang ada beberapa yang pencatatannya tadi belum lengkap mungkin ya Kak. Nah, angkanya itu kalau misalkan ternyata misal belum akurat gitu, itu gimana ya Kak? Atau penghitungan kasar aja atau gimana Kak? Mana ya? Bagusnya sih, karena kan sebenarnya pencatatan ini tuh cuman pencatatan kayak uang masuk gitu, dan sebenarnya kayak saya sebenarnya cukup yakin sih Kak Bintang, yang namanya orang berusaha pasti tahu detail sebetulnya kayak penghasilan yang dia dapatkan pada satu bulan itu berapa gitu kan, karena memang semua orang berusaha kan pasti kan mengincar keuntungan kan gitu. Dan ini pun penghasilan yang dimaksud benar-benar penghasilan kotor kok gitu, jadi kayak emang tidak dikurangin beban apa-apa. Jadi misalnya kayak Bintang misalnya jualan korek api gitu, misalnya jualan korek api misalnya 5 juta, tapi mungkin biaya produksinya 1 juta, itu bukan yang ditulis bukan 4 juta gitu, tapi 5 jutanya ini. Dan itu sebenarnya kayak emang dimudahkan sama teman-teman di Ditjen Pajak, supaya ya udah deh kalau emang untuk nyari keuntungan bersihnya itu mungkin repot, ya solusinya mungkin kasih aja penerimaan kotornya, tapi Ditjen Pajak coba bikin tarif yang benar-benar sekecil mungkin gitu, supaya teman-teman UMKM juga bayar pajaknya juga nggak mahal gitu sebenarnya. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Rehan penjelasannya. Mungkin Iya. dari teman-teman sekalian ada pertanyaan lagi seputar pajak. Kebetulan memang ini lagi bulan-bulannya ya Kak, bulan-bulannya harusnya lapor pajak gitu. Bahkan hari ini SPT terakhir kayaknya ya Kak yang perorangan. Iya, ada betul, Oh. betul. Oke, untuk teman-teman di sini para pelaku UMKM ada pertanyaan lagi seputar pajak? Oke, kalau ada bisa ditulis di kolom chat atau bisa di-on-kan juga kamera ataupun mikrofonnya. Oke, ada satu pertanyaan dari Kak Daud nih Kak. Kak, ada nggak informasi edukasi pajak bagi UMKM yang dapat diakses kapan saja? Misal website Dirjen Pajak atau medsos Dirjen Pajak. Makasih Kak. Itu dari Kak Daud. Nah, kalau aku sih akan mempromosikan Instagramnya pajak.io aja. jadi, Yes. jadi ya nih di sini tulis saja Instagram. Kita juga punya TikTok. Jadi ya Bang, ya kita coba memberikan edukasi juga tentang bagaimana cara ngitung pajak dan bagaimana pajak UMKM dan lain-lain. Itu bisa dilihat dari konten-konten dari media sosial kami, mungkin bisa dilihat dari TikTok dan juga dari Instagram pajak.io. Kalau memang ada pertanyaan yang masih mau ditanyakan, bisa aja serang kita aja di kolom DM, nanti tim kita pasti ada yang bantu. Oke, bisa di DM ya Kak Daud. Terus kemudian tadi di akun Instagramnya pajak.io bisa di follow juga. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak, ini dari Kak Lastri. Kak, saya bekerja di Yayasan Pendidikan. Jika NPWP yayasan dan sekolah berbeda, apakah lapornya harus 2 SPT? Kemudian sementara laporan keuangan sekolah sudah dilaporkan di SPT yayasan. Nah, kira-kira itu gimana ya Kak? Nggak boleh Kak Lastri. Jadi di pajak itu konsepnya itu pembagian itu per entitas, bahasanya itu entitas lah gitu. Misalnya kayak saya usaha nih, saya usaha tapi saya punya PT, maksud saya punya PT, lalu saya juga gimana sih? Maaf, saya coba menjelaskan dengan hal yang lebih mudah. Misalnya saya Raihan gitu, nama saya Raihan, dan saya punya PT namanya PT Raihan gitu. Raihan, saya orang pribadi, dan PT Raihan itu tuh memiliki kewajiban perpajakan yang berbeda loh.
Jadi saya sendiri harus lapor pajak saya atas nama pribadi, dan si PT Raihan itu juga harus lapor pajaknya atas nama badan usaha saya tersebut, walaupun saya mungkin megang saham di situ 99% gitu. Tapi untuk kewajiban perpajakannya juga sendiri-sendiri, karena emang ini adalah dua entitas yang berbeda. Di kasus ini misalnya yayasan pendidikan gitu, NPP yayasan sama sekolah berbeda, itu udah jelas dua entitas yang berbeda. Dan di sini laporan keuangan sekolah sudah dilaporkan di SPT yayasan. Seharusnya laporan keuangan sekolah dilaporkan di SPT sekolah gitu. Sedangkan yayasan kalau emang ternyata nggak ada kegiatan apapun misalnya, karena semuanya udah di sekolah, ya dilaporkan saja emang nggak ada kegiatan. Atau ya karyawan sekolah dan karyawan yayasan itu juga sebenarnya harus dicatat terpisah gitu. Jadi ya gitu, gimana ya? Jadi ya kalau konsekuensi kita di badan usaha ini, Kak Lastri, untuk pencatatannya tuh benar-benar harus rapi gitu, jangan sampai tercampur gitu. Jadi kalau untuk saran saya, dibikin pembetulan aja gitu. Jadi kayak emang di laporan keuangan sekolah itu dilaporkan di SPT sekolah, sedangkan di yayasan ya laporkan aja dengan keadaan sebenarnya. Kalau emang ternyata yayasan tidak punya pergerakan bisnis sama sekalipun, ya nggak apa-apa, dilaporkan aja kalau emang nggak ada apa-apa gitu. Tapi kan nggak mungkin yayasannya nggak punya aset kan gitu. Jadi kalau emang ada aset ya didaftarkan aja asetnya apa aja, apakah ada pergerakan dana antara yayasan dan sekolah, itu nggak apa-apa, dilaporkan aja ke Lastri. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Rehan penjelasannya. Untuk Kak Lastri, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke, mungkin teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan juga? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita sudah menginjak di akhir acara nih, Kak Rehan. Karena sudah hampir 1 jam juga kita bersama gitu ya, tanpa disadari juga gitu ya, udah 1 jam terlewati. Mungkin sebelum ini kita tutup sesinya, dari Kak Rehan ada pesan-pesan buat para pelaku UMKM seputar pajak, atau mungkin untuk seputar perpajakan dan secara umum, boleh silakan Kak. Ya pesan saya ya buat teman-teman UMKM, jangan alergi dulu terhadap pajak gitu. Coba dikenali dulu pajak itu seperti apa. Ini nggak memberatkan kok teman-teman gitu. Bahkan kita teman-teman dari DJP itu membuat peraturan bagaimana untuk bisa memudahkan teman-teman itu untuk bayar pajaknya juga nggak berat. Lalu ada perusahaan seperti kami, Pajak.io, yang berusaha membuat pengalaman membayar pajak itu bukan pengalaman yang mengerikan gitu, tapi emang pengalaman yang bisa bikin pengalaman membayar pajak yang berkesan. Dan sebenarnya jangan dilihat bahwa pajak ini memberatkan, tapi bisa dilihat bahwa sekecil apapun kita gitu, kita punya suatu bagian untuk kita bisa berkontribusi gitu kepada negara kita gitu. Sekecil apapun gitu. Kita ini punya saham loh atas negara ini gitu. Kita berpartisipasi lah di sini gitu. Karena semua yang ada di Indonesia ini, termasuk gaji presiden, itu yang bayar teman-teman loh sebetulnya. Jadi banggalah sama itu, dan cobalah untuk kita mulai berpartisipasi dalam ikut berkontribusi kepada negara. Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Rehan. Wah, betul ya, jangan alergi dulu dengan kata-kata pajak gitu ya, karena ya kita harusnya berbangga juga ya kalau kita kontribusi di pajak tuh berarti ya kita sudah berperan baik gitu ya untuk kemajuan semua aspek di negara ini gitu ya. Oke,
Baik, teman-teman sekalian, tanpa terasa sudah 1 jam dalam sesi K-Talk kali ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, saya mau umumkan beberapa hal. Jadi, teman-teman yang hadir di sini, boleh nanti setelah selesai sesi ini, silahkan mengisi form evaluasi di bit.ly/evaluasi K-Talk, K dan T-nya besar. Ya, jadi ini untuk nanti perbaikan kami juga ke depannya supaya bisa memberikan materi-materi yang lebih sesuai juga untuk teman-teman UMKM di sini. Dan sebelum diakhiri juga, boleh kita foto bersama ya, Kak Rehan dan juga teman-teman sekalian. Boleh di-on-kan kameranya, kita akan foto bersama. Oke, sebentar. Iya. Silahkan boleh di-on-kan semua kameranya. Oke, sudah on semuanya. Silahkan. Dan jangan lupa kalau sudah di-on-kan kameranya berarti harus tersenyum ya, supaya bagus hasilnya. Oke, dalam hitungan saya akan ambil fotonya ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Rehan dan juga kakak-kakak sekalian semuanya. Sekedar informasi juga untuk sesi kali ini sebetulnya direkam. Jadi nanti insya Allah kami akan upload juga di YouTube. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mungkin tadi terlewat dari sesi di awal gitu ya, mau nonton lagi silahkan nanti lihat di YouTube kami. Dan juga jangan lupa follow Kitong Indonesia dan juga pajak.io, terutama kalau mau teman-teman belajar tentang pajak bisa follow pajak.io dan belajar dari akun Instagram pajak.io. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian, sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di K-Talk berikutnya. Selamat malam. Terima kasih, Dek. Terima kasih. Baik dulu.